Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini kami berada di ruangan yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk disediakan pembatas tembus pandang di antara para narasumber, dan sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif, Alhamdulillah. Untuk itu, izinkan kami untuk membuka masker. Dari video yang baru saja kita tonton tadi, kita diingatkan lagi tentang pentingnya merdeka belajar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita, atau yang kita hadapi di masa lalu. Oleh karena itu kita harus siap, kita harus berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Nah, di pagi hari ini yang berbahagia ini, saya berkesempatan berkunjung ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai Kampus Merdeka dengan Bapak Presiden beserta perwakilan mahasiswa, dosen, dan juga industri. Sudah hadir bersama saya Bapak Presiden Joko Widodo, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Bapak Profesor Arief Satria, Direktur Utama Telkom, Dirik Adriansyah, Direktur Utama dan Co-founder Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya, serta perwakilan mahasiswi peserta program Kampus Mengajar, Ayu Sabrina, dari Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa peserta program Bangkit, Christian Doksa Hamasyah, Universitas Brawijaya, serta Tessa Saraswati, penerima beasiswa LPDP S2 yang sudah menjadi alumni Yale University. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Bincang Kampus Merdeka ini. Luar biasa, saya sangat senang bisa menjadi host Anda hari ini. Untuk pertama mungkin izinkan saya menanya dulu ke Pak Presiden. Pak Presiden, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, dan ya kita semuanya, kita ingin semua semangat. Sangat semangat Pak. Kelihatan meskipun dalam situasi pandemi. Betul Pak. Memang kadang-kadang sulit semangat di situasi seperti ini, tapi kita harus melihat masa depan secara optimis Pak. Pak, apakah Bapak bersenang bisa berjumpa dengan mahasiswa berprestasi seperti Ayu, Christian, dan Tessa ini Pak? Iya senang saya, artinya bisa mengupdate informasi apapun dari yang muda-muda ini, sehingga saya bisa mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, semuanya saya bisa mengikuti. Kalau enggak saya enggak ketemu Tessa, enggak ketemu Ayu, enggak ketemu Christian, ketemu Pak Rektor IPB, bisa ketinggalan saya. Harus selalu menjadi pembelajar yang kuat, mengupdate selalu informasi, kemudian selalu mengupdate teknologi-teknologi yang baru, harus tahu. Pak. Nah Pak Presiden, izinkan saya membuka diskusi hari ini Pak, dengan bertanya ke Bapak dulu. Pak Presiden, sebenarnya apa harapan Bapak terhadap kompetensi lulusan dari perguruan tinggi di masa yang akan datang? Seperti apa lulusan kita seharusnya Pak? Iya, yang pertama, lulusan kita harus
sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, juga untuk kemanusiaan, juga untuk toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar. Yang kedua, lulusan kita harus memiliki karakter dan skill pembelajar yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, selalu belajar hal yang baru, mengupdate pengetahuan. Karena hal ini sangat penting karena masa depan itu akan penuh dengan disrupsi, akan penuh dengan perubahan-perubahan yang besar. Kita tahu ini arus perubahan cepat sekali. Bahkan penuh dengan kompetisi. Tanpa belajar terus-menerus, ya, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sekali lagi perkembangannya sangat pesat sekali. Yang ketiga, lulusan kita bukan hanya mempunyai kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif, kemampuan inovasi yang kuat, dan juga mampu menjadi problem solver terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, melalui inovasi, dan juga kewirausahaan. Kemudian yang keempat, lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus, maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Juga kerjasama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru. Dan yang kelima, lulusan kita jangan hanya siap mengisi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ini pentingnya pendidikan kewirausahaan dan juga interaksi yang intensif dengan dunia industri menjadi kunci yang penting bagi karya-karya inovatif bagi lulusan-lulusan kita. Saya rasa itu. Nah, sekarang saya mau gantian bertanya ke Mas Menteri. Nih, apa yang telah dilakukan oleh Mas Menteri untuk mencapai visi SDM unggul melalui program Kampus Merdeka? Terima kasih Pak Presiden. Banyak sekali Pak yang sedang dilakukan dan telah dilakukan. Tapi yang terbesar adalah topik mungkin untuk hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai Kampus Merdeka, yaitu kampus yang dimerdekakan. Nah, pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Untuk menciptakan itu, kita membuat berbagai macam peraturan dan insentif untuk universitas mendorong perubahan tersebut. Kita telah merancang 8 IKU dan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN kita untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, ke luar negeri, proyek sosial di masyarakat, mengajar seperti Ayu, kewirausahaan, maupun juga magang bersertifikat dan mencari pengalaman di industri maupun perusahaan nirlaba. Dan kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman. Untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal Pak Presiden.
menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang kok prodinya sama-sama lagi. Padahal industrinya telah berubah ya Pak. Jadi itu adalah suatu hal yang kita telah lakukan, tapi ini tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden agar anak-anak kita pada saat lulus mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang, harus sekali-sekali pergi ke laut untuk melatih diri. Jangan gitu, sekali-sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gitu. Setuju Pak. Biar ngerasain gelombangnya laut. Betul. Seperti apa. Makanya 3 semester Pak. 3 semester boleh di luar prodi dan 2 dari 3 semester itu bahkan bisa di luar kampus. Kira-kira gitu Pak. Nah sekarang saya ingin nanya Pak kepada Pak Presiden. Pak, harapannya ini kebijakan Kampus Merdeka ini kan menjadi awal ya dari transformasi sistem pendidikan tinggi kita, ya, yang benar-benar mengedepankan kualitas lulusan dan integrasi dengan dunia kerja. 2 hal itu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Nah, menurut Bapak, pola pikir apa sih yang harus berubah? Siapa saja yang harus terlibat dan harus merubah pola pikirnya untuk bisa mensukseskan visi Pak Presiden? Ada beberapa hal ya. Iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus saja, tetapi juga di industri. Ada di industri. Kearifan itu bukan hanya ada di kampus, tetapi juga ada di masyarakat. Jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, bisa di industri, dan di tempat-tempat lain. Bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya di buku juga, tetapi juga praktek di lapangan. Dan karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial, saya kira seperti itu. Dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak. Pertama, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, tentang apa saja. Harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus. Yang kedua, kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang. Dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran yang baru di luar kampus, belajar apa saja kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut saya kira lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, saya minta kepada jajaran kabinet, pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem, ini yang penting sekali, mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi Merdeka Belajar. Dan bagi program kampus Merdeka ini. Dengan ekosistem yang baik, kemudian akan muncul antusias dari semua pihak yang saya harapkan ini bisa berkelanjutan dan terus meningkat. Siap Pak Presiden, terima kasih untuk penjelasannya. Memang butuh berbagai macam pihak untuk melakukan perubahan ini. Tapi tentunya sekarang pemerintah hadir dari berbagai aspek.
semua program-program kita bukan hanya kebijakan Pak Presiden, tapi juga ada penganggaran. Kita sudah menyediakan bantuan dari sisi matching fund. LPDP juga sekarang turun tangan untuk mendanai anak-anak S1 yang melakukan program 1 semester di luar negeri maupun pertukaran pelajar dalam negeri maupun magang bersertifikat. Sekarang waktunya kita mendengar nih cerita dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang sudah pernah mengikuti program Kampus Merdeka. Ada Ayu dan Christian, Anda berdua ini punya pengalaman yang luar biasa ya, di luar kampus, pengalaman luar kampus. Kalau Ayu ini mengajar 3 bulan di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang ya, luar biasa. Dan ini adalah program perdana kita Kampus Mengajar. Saya sangat senang sekali bisa mendengar langsung seperti apa pengalamannya. Dan Christian di sini lagi menyelesaikan ya, lagi tengah program Bangkit yang berfokus kepada solusi teknologi komputasi awan ya, cloud computing. Luar biasa. Bisa nggak Ayu dan Christian ceritakan sedikit mengenai pengalaman kalian? Mungkin Ayu dulu bisa mulai. Baik, selamat pagi Bapak Presiden, Mas Menteri, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Tentu program Kampus Mengajar memberikan pengalaman luar biasa. Ayu memberikan apresiasi luar biasa kepada Kemendikbudristek karena telah memfasilitasi program ini, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai menyediakan konversi SKS dan juga uang saku. Ada uang sakunya? Iya, betul sekali. Senang dong. Iya. Baik Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, selama mengikuti program Kampus Mengajar di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang, Ayu berserta tim fokus pada 3 program unggulan, yakni transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi, dan juga urusan administrasi. Terkait transfer ilmu pengetahuan, Ayu berfokus pada program membangkitkan semangat berprestasi, kemampuan public speaking, dan juga rasa percaya diri adik-adik di sekolah tersebut. Ada cerita unik selama mengikuti program Kampus Mengajar, terkhusus terkait transfer ilmu pengetahuan ini. Yakni, sewaktu pertama kali Ayu masuk ke kelas dan meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri, apa yang terjadi, sejumlah siswa justru tidak berani melontarkan 1 atau 2 kata sekalipun. Bahkan ada yang menangis. Tentu hal ini menyentuh hati Ayu dan memperkuat tekad Ayu untuk segera menyegerakan apa yang menjadi program Kampus Mengajar. Selang beberapa waktu, yakni setelah 2 kali pertemuan, siswa yang tadinya tidak berani melontarkan 1 kata sedikit pun justru menjadi siswa yang paling rajin mengajukan diri pertama kali. Mbak Ayu, saya mau maju pertama. Mbak Ayu, saya tahu itu jawabannya apa. Mbak Ayu, saya bisa. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi saya. Kemudian, beberapa waktu lalu, yakni 2 minggu terakhir ini, para siswa belajar secara home visit. Ayu melihat tidak ada perbedaan, adik-adik di sana begitu semangat, dan setelah Ayu menjalankan program home visit ini, Ayu tahu bahwa jarak dari rumah adik-adik ini ke sekolah itu begitu jauh, ada yang bahkan sampai 1 jam perjalanan kaki, melewati bukit dan jalan yang, mohon maaf, masih jelek yakni batu-batu. Tapi adik-adik di sana masih bersemangat dan juga tidak ada rasa capek. Bahkan kalau Ayu mengajarkan, mengisi kelas di sana, adik-adik, Mbak Ayu tambah lagi dong waktunya, Mbak Ayu ini apa? Dan justru semakin aktif bertanya. Dan selain itu, Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, kami selaku tim Kampus Mengajar SD Negeri Kuarasan 01 juga ikut mempromosikan program Kampus Mengajar melalui akun sosial media kami, yakni di laman YouTube dan juga Instagram. Jika berkenan nanti Bapak Presiden dan juga Mas Menteri boleh banget nonton atau lihat-lihat dari video kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir di SD kami membantu untuk memodernisasi perpustakaan, di mana perpustakaan itu kami rombak, ada penomoran-penomoran buku, terus selanjutnya buku-buku yang dari pemerintah kami tata kembali, kami keluarkan, kami kelompokkan. Dan nantinya di perpustakaan tersebut akan kami sediakan
sejenis karpet seperti itu sehingga adik-adik akan betah untuk membaca di situ. Nah, harapan dari kami dengan adanya modernisasi perpustakaan tersebut, adik-adik itu terbantu dan hasil minat literasi membacanya semakin meningkat. Demikian Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, ada banyak cerita menarik yang ingin Ayu sampaikan, tapi mungkin kalau dalam sekarang tidak sempat, nah boleh lain waktu mengundang Ayu kembali. Terima kasih Ayu. Ya. Nanti pasti akan kita lanjutkan diskusi ini ya, Iya, siap, karena Pak. luar biasa ini dampak apa yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa kalau kita mempunyai pengalaman berbakti sosial seperti itu. Pengalaman yang nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita di tengah-tengah karir kita. Iya, betul kan? banget. Udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Kalau Christian gimana Jadi pengalamannya? pengalaman saya mengikuti Bangkit sebelumnya terima kasih Mas Menteri dan Bapak Presiden yang sudah merealisasikan program Bangkit yang sebenarnya saya tidak menduga saya bisa kuliah langsung diajar oleh praktisi industri dengan kompetensi internasional. Gitu. Jadi Bangkit adalah program 1 semester, di dalamnya ada 3 jalur yaitu Android, Cloud Computing, dan Machine Learning. Dan kebetulan saya mengambil Cloud Computing. Di dalam Bangkit ada sekitar 900 jam dan saat ini kami masih sedang menjalani dan masih dalam proyek akhir. Saya dan tim membuat proyek akhir untuk UMKM dengan nama Usahaku. Dengan adanya aplikasi Usahaku ini diharapkan kami dapat membantu UMKM dengan melihat data dan kebiasaan UMKM ini dalam melakukan bisnis. Misalkan sistem kami dalam sisi machine learning bisa memberikan keputusan sistem yang strategis seperti kapan waktunya restock dan kapan barang ini harus dikurangi. Sehingga bisnis bisa lebih agile dan lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, ada 3.000 mahasiswa hebat lainnya yang sedang mengikuti program Bangkit ini. Harapan saya program Kampus Merdeka Studi Independen Bangkit ini bisa terus ada untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, efisien, murah, dan terbaru. Karena kalau kita bisa membuat sistem yang efisien, murah, kita bisa menolong ratusan juta rakyat Indonesia dan bisa membuat hidup mereka lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari melalui teknologi. Itu dari saya, Bapak Presiden dan Mas Menteri. Terima kasih. Luar biasa, jiwa kewirausahaannya udah kelihatan dari diskusi ini. Mungkin Pak Presiden apa ada pertanyaan Pak untuk adik-adik? Ya tadi untuk cloud computing itu apa sih yang dipelajari di situ atau dilatih di training apa? Jadi di dalam pelajaran cloud computing Bapak Presiden, di situ kami langsung diajari oleh praktisi Google yang kita ketahui juga reputasi server mereka juga tidak pernah down gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat layanan atau yang biasa disebut dengan web service ini dapat berjalan dengan baik dengan cost yang murah. Itu adalah prinsip dasar dari cloud, kita bisa melayani banyak orang dengan cost yang se-efisien mungkin. Karena kalau misalkan tampilan dari aplikasi ini bagus, namun infrastrukturnya itu kurang, maka akan mengurangi pengalaman dari penggunaan aplikasi ini. Nah, harapannya dengan adanya cloud computing ini, dan saya juga senang sekali bisa mengikuti program ini karena saya dari teknikal dan saya juga dari SMK dulunya yang suka praktek dan menemukan bahwa ada program Bangkit ini, saya sangat semangat mendaftar dan puji Tuhan saya bisa terpilih dan mengikuti dan membuat produk yang nyata menargetkan UMKM. Seperti itu, Mas Menteri dan Bapak Presiden. Ya ini untuk perwakilan mahasiswa baik Tessa, Ayu, Christian. Ini setelah mengikuti program Kampus Merdeka, apakah ada nggak tahu perasaannya menyesal, wah buang-buang waktu aja, atau justru tambah semangat karena merasakan manfaatnya, mungkin bisa diceritakan sedikit dalam menjalankan Kampus Merdeka ini. Nggak apa-apa, bisa, silahkan. Ya. Baik Bapak, tentu kalau pertanyaannya ada rasa menyesal atau tidak sama sekali. Program Kampus Merdeka, terutama kampus mengajar ini memberikan kesempatan luar biasa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar semerdeka mungkin di luar kampus. Selama kurang lebih 3 bulan,
Mengikuti program kampus mengajar, di sini semakin memperkuat tekad Ayu untuk terus menebarkan semangat urip ukurup, yakni dimanapun kaki Ayu berpijak, disitulah Ayu harus meninggalkan jejak kebermanfaatan. Melalui program kampus mengajar ini, semakin memperkuat tekad tersebut dan juga terus menebarkan kebermanfaatan. Lalu selanjutnya, selama penempatan di SD tersebut, Ayu harap uluran dari tangan-tangan kami selaku peserta kampus mengajar SD tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah kami terapkan dan selanjutnya program kampus mengajar ini terus berkelanjutan. Demikian. Artinya senang. Senang banget Bapak. Oke. Ayu, saya bisa mendengar banget jiwa sosial yang udah terbentuk dari pengalaman ini yang akan merubah karakter Ayu seumur hidup. Dan itulah alasannya kenapa orang suka bilang, loh sayang loh. Ya kan Mas Arief, sayang ini 4-5 mata kuliah kok bisa dikonversi 20 SKS. Saya bilang, ya lihat saja apa hasilnya orang yang berhasil, anak yang berhasil melakukan sesuatu di luar sama 3-5 bulan. Luar biasa. Sekarang saya mau ngobrol dengan Tessa. Tessa ini juga luar biasa, penerima beasiswa S2 LPDP. Tessa baru lulus dari Yale University ya, Yale MBA ya. Luar biasa, Anda membuat kita semua bangga Tessa. Selamat untuk masuk ke sekolah yang luar biasa prestigiusnya. Saya dulu waktu S1 nggak diterima di Yale, jadi selamat Anda masuk, bisa masuk, luar biasa. Nah, Tessa, program Kampus Merdeka dan LPDP ini kan membuka kesempatannya bagi mahasiswa, tidak hanya bagi yang mengikuti program full degree S2, S3, tetapi juga seperti Tessa, tapi juga untuk mahasiswa S1. Dan mahasiswa S1 yang mau melakukan program-program non-degree seperti pertukaran pelajar sampai 1-2 semester. Dulu tuh LPDP hanya yang S2, S3 dan full degree. Sekarang itu bisa dipecah-pecah menjadi 1 semester di luar negeri ataupun satu pengalaman lain di luar negeri. Nah, apa opini Tessa mengenai dampak dari program tersebut? Dan apa dari pengalaman Tessa yang membuat opini tersebut gitu? Ya, pertama-tama terima kasih banyak Mas Menteri dan izin selamat pagi Pak Presiden. Saya Tessa, saya sangat beruntung bisa menjadi awardee LPDP dan menempuh studi di Yale University. Sebelumnya saya S1 di Indonesia, di Universitas Indonesia. Dan benar-benar pengalaman saya di LPDP, mendapatkan LPDP maupun S2 di Yale itu sangat berharga untuk saya. Karena di situ saya belajar bahwa sangat penting untuk mempersiapkan diri untuk lapangan kerja dan perkembangan iptek yang semakin maju, semakin terhubung, dan semakin global. Di sini misalnya berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang sangat berprestasi dari mancanegara. Mungkin dulu Mas Menteri juga kuliahnya di luar negeri, kalau di Yale benar-benar sangat internasional, ketemu teman-teman dari Afrika, dari India, dari Cina, dan dari Amerika Serikat sendiri. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berbeda. Kemudian saya juga beruntung berkesempatan untuk menjalankan proyek dengan profesor dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, dan proyeknya juga mancanegara, nggak cuma di Amerika Serikat ataupun Indonesia, tapi juga di Afrika maupun di India. Dan itu relate berhubungan dengan pengembangan ventilator dengan biaya rendah untuk bayi-bayi prematur. Jadi Yale MBA pun udah ada kampus merdeka programnya juga ya, sebagai bagian dari kurikulum mereka. Betul, Mas Menteri. Dan selain itu juga benar-benar dari ekosistem kampus juga dibantu untuk transisi ke dunia kerja. Dan dari pengalaman itu saya benar-benar belajar, saya benar-benar didukung untuk memulai usaha atau semangat kewirausahaan saya sendiri, sehingga cita-cita saya jangka panjang setelah pulang ke Indonesia ini, saya benar-benar ingin, dan terinspirasi Kampus Merdeka juga, saya benar-benar ingin untuk kontribusi di bidang edtech atau pendidikan. Menurut saya sendiri, melihat sekarang adanya Kampus Merdeka dan perluasan dengan LPDP, ini luar biasa banget, programnya keren banget, dan harusnya jangan dilewatkan oleh para mahasiswa yang S1 sekarang. Jujur, ketika saya dulu S1 di Universitas Indonesia, saya waktu mau studi ke luar negeri harus memperjuangkan sendiri, kemudian mau magang, cari pengalaman, itu tanya kanan kiri, siapa yang lagi ada lowongan, jadi benar-benar nggak ada di fasilitasi lah ibaratnya. Dan sekarang saya lihat ini dampaknya ada dua, membantu tantangan-tantangan dari para mahasiswa ini sendiri. Teman-teman bisa langsung ketemu mahasiswa lain yang visinya sama,
passion atau mimpinya sama, minatnya sama, sehingga benar-benar difasilitasi dan mendapat pengalaman dari sejak dini di kampus. Dan yang kedua, dan gak kalah pentingnya juga adalah hilangnya pengorbanan beban akademis. Zaman dulu misalnya kalau mau magang sambil kuliah itu ibaratnya harus atur jadwal. Oh, pagi misalnya mau ke kampus, siang kemudian ke kantor. Tapi dengan adanya program Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa mengejar passion, mengejar mimpi, 1 semester, 2 semester, 3 semester, dan diberikan penghargaan berupa SKS gitu. Dan ini benar-benar menurut saya kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Terima kasih. Nah, kita juga perlu mendengar dari perwakilan industri yang sudah hadir pagi ini. Ada William Tanuwijaya. William, apa kabar? CEO Tokopedia, dan Pak Riri, Dirut daripada Telkom. Terima kasih sudah hadir. Pak Riri, William, Anda mewakili dari 160 perusahaan kelas dunia yang telah bergabung di program Kampus Merdeka yang baru saja meluncur, program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat. Ini program yang akan melatih minimum 100 mahasiswa di masing-masing perusahaan per semester di dalam perusahaan Anda. Dan itu full time, mahasiswa ada mendapatkan 20 SKS. Boleh nggak jelaskan apa motivasi Anda untuk bergabung dalam program ini? Dan seperti apa program yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di perusahaan Anda? Mungkin William bisa menjawab dulu. Terima kasih Mas Menteri. Selamat pagi Pak Presiden. Seperti yang Pak Presiden dan Mas Menteri tadi sudah sampaikan, industri teknologi berkembang dan berubahnya cepat sekali. Mungkin sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, jika kita tidak menggunakan BlackBerry, kita dianggap ketinggalan zaman. Sekarang kalau kita masih menggunakan BlackBerry, kita justru dianggap ketinggalan zaman. Beberapa perusahaan teknologi global yang tadinya menguasai pangsa pasar, kini bahkan sudah tidak lagi menjadi relevan. Seakan ada hukum tidak tertulis dalam industri teknologi, beradaptasi atau mati. Sebagai pelaku industri teknologi nasional, sejak hari pertama kami harus siap dan mampu bersaing di pasar global. Namun berbeda dengan industri lainnya, di mana kekayaan sumber daya alam dapat menjadi penentu, dalam industri digital, keunggulan sumber daya manusialah yang menjadi kunci. Pengalaman kami, umumnya lulusan kita tidak langsung siap bekerja, karena tadi perubahan yang begitu cepat dan dinamis. Perusahaan harus melatih kembali talenta yang ada sesuai dengan perkembangan industri. Padahal kita semua sedang berpacu, berlomba meluncurkan inovasi yang terbaik. Sehingga waktu sebenarnya menjadi sangat berharga, tidak boleh terbuang sia-sia. Inilah yang menjadi motivasi utama kami untuk bergabung dalam program ini. Kami menawarkan 2 program untuk mendukung Kampus Merdeka. Program pertama, seperti tadi Mas Menteri sudah sampaikan, program magang bersertifikat, di mana kami rancang untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menjelajah dan mendalami bidang yang beragam sebelum menentukan perjalanan karir mereka. Kami akan mulai dengan 3 bidang. Bidang pertama, software engineer, untuk yang tertarik mendalami hal-hal teknis dan terkini, seperti machine learning, artificial intelligence. Ini untuk mencetak insinyur-insinyur masa depan generasi bangsa. Bidang kedua, sosial media, untuk mencetak marketer yang ingin mendalami tentang komunikasi dan pemasaran. Pak Presiden sempat dalam satu kesempatan melempar wacana bahwa mata kuliah saat ini sudah harus ada mata kuliah MIM. Nah, ini adalah aplikasi dunia nyatanya. Bidang ketiga, business development, untuk yang tertarik pada bidang strategi dan operasional. Program kedua yang kami luncurkan adalah Hackathon DevCamp, yang berwujud kompetisi untuk membangun produk dan solusi dalam waktu sangat singkat, di mana peserta belajar langsung bagaimana membangun tim, membangun produk, dan presentasi. Program ini dirancang untuk peserta yang suka sekali ngulik sampai kadang-kadang mengorbankan nilai akademis mereka. Lewat kedua program ini, kami berharap dapat menemukan dan mengasah mutiara-mutiara terpendam sejak dini tanpa harus menunggu talenta-talenta terbaik Indonesia lulus kuliah. Semuanya akan mendapatkan pendampingan dan langsung terjun kepada masalah yang kompleks. Tadi seperti langsung tidak boleh hanya berenang di kolam renang, langsung terjun ke berenang di samudera yang luas, ikut membangun solusi kepada lebih dari 100 juta pengguna layanan kami, masyarakat Indonesia, mitra UMKM, agar mereka dapat turut langsung berkontribusi pada pemerataan dan pembangunan ekonomi secara digital. Demikian Mas Menteri, Pak Presiden. Terima kasih, luar biasa programnya. Kalau saya mungkin di S1 saya ingin ikut programnya
Itu karena luar biasa variasi dari disiplinnya. Pak Ririk, apa kabar Pak Ririk? Saya dengar, Baik, Mas Menteri. saya dengar Telkom mau mengambil bukan 100 malah 300. Benar itu Pak Ririk? Bisa dijelaskan sedikit, silakan Pak. Baik, mungkin jadi terima kasih Mas Menteri, selamat pagi Bapak Presiden. Jadi ada 2 poin lah yang terkait dengan Kampus Merdeka. Yang pertama adalah tentunya kami ingin ikut serta meningkatkan kualitas magang atau kerja praktek. Nah, Kampus Merdeka ini magangnya sudah lebih terencana. Jadi sudah direncanakan dengan baik, bahkan mentornya juga akan disiapkan. Jadi nantinya akan secara ekosistem akan lebih siap. Nah, keterkaitan yang kedua adalah rekrutmen. Telkom saat ini sedang dalam proses transformasi menjadi digital telco, dan untuk itu kami sangat membutuhkan banyak talent-talent muda, khususnya di teknologi digital. Nah, kita perlu memperbaiki rekrutmen kita. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka ini, kita akan dapat kesempatan untuk mengetahui lebih lama. Karena mahasiswa kerja di kita untuk waktu 6-12 bulan, dan mahasiswanya pun juga punya kesempatan untuk mengenal perusahaannya sebelum mereka nanti kerja untuk perusahaan itu. Nah, untuk itu Mas Menteri, kami sudah menyiapkan ada 9 program untuk 311 mahasiswa, dan kami juga sudah menyiapkan 48 mentor. Dan ini karena ini juga mereka mendapatkan insentif, jadinya kita harapkan motivasi mereka akan sangat tinggi. Program akan berjalan untuk kurun waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang sampai dengan 12 bulan. Nantinya mereka akan memang mengerjakan pekerjaan yang real untuk masalah-masalah yang dihadapi nyata oleh perusahaan. Kira-kira kalau yang untuk posisinya ada 12 kompetensi terkait digital, developer dan sebagainya yang akan kita butuhkan. Dan di akhir program nantinya akan ada sertifikat. Jadi dan sebelum itu ada evaluasi dulu. Jadi nantinya kita harapkan ini menjadi modal awal karena sertifikatnya juga sertifikat yang bukan abal-abal, diakui juga oleh pencari tenaga kerja, sehingga ini bisa menjadi modal awal bagi mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Mas Arief, Rektor IPB dan juga Ketua Forum Rektor Indonesia. Saya persilakan Pak Presiden untuk menanyakan kepada Mas Arief. Pak Rektor, ini dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah ya, agar universitas bisa berlari kencang mensukseskan program Kampus Merdeka ini? Terima kasih Pak Presiden dan juga Mas Menteri. Tentu dukungan dari pemerintah sangat penting sekali untuk mensukseskan implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan menurut saya salah satu komponen yang penting adalah bagaimana kita menciptakan regulasi yang kondusif, seperti bagaimana undang-undang guru dan dosen, yang dimana memuat soal kualifikasi dosen, dimana sekarang dosen ketika kita hadir dalam Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, sulit cari praktisi yang master. Nah, oleh karena itu bagaimana kita harus ada penyesuaian-penyesuaian perangkat perundangan agar bisa kondusif untuk implementasi Kampus Merdeka. Begitu pula soal BAN PT, sistem akreditasi. Ini juga harus merdeka juga, harus menciptakan ekosistem yang kondusif untuk kampus supaya lebih merdeka. Begitu pula statuta perguruan tinggi yang itu adalah peraturan pemerintah yang ditangani oleh Presiden. Jadi masing-masing PTNBH kan ada statuta yang ditangani melalui peraturan pemerintah. Ini juga saya kira perlu direform supaya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, pada prinsipnya apa yang sudah digariskan oleh Mas Menteri ini sebenarnya cocok sekali. Saya sebagai Rektor IPB tentu sangat senang karena apa yang dipikirkan Mas Menteri kita pikirkan sejak tahun 2018. Jadi 2018 kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan reform. Reform itu kita dorong sebagai respons terhadap bahwa perubahan itu menjadi keniscayaan yang perlu sangat cepat, penuh dengan ketidakpastian, dan penuh dengan kompleksitas yang butuh mindset tertentu, growth mindset, adaptive mindset, future mindset, dan butuh skill set. Nah, sehingga reform kurikulum itu menjadi keniscayaan. Nggak bisa enggak. Sehingga integrasi akademik dan non-akademik juga sudah menjadi keniscayaan. Sehingga learning outcome untuk menghasilkan skill-skill tadi, menghasilkan mindset tidak cukup hanya dari kuliah, tatap muka. Tapi bagaimana kita mendorong mahasiswa hands-on di lapangan. Nah, sehingga
itu bisa kita kita hasilkan sesuatu yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Nah, seperti sebagai contoh kami di IPB, mindset yang kita dorong adalah mahasiswa IPB begitu masuk 4.000 orang ikut pelatihan 7 Habits of Highly Effective People. Itu pelatihan yang sertifikasi internasional untuk merubah mindset dulu. 4.000 mahasiswa. Itu agar apa? Agar proaktif, positive thinking, open mind, memiliki growth mindset. Setelah itu ikut talent mapping. Dengan talent mapping itu terlihat berapa persen yang ingin menjadi entrepreneur, berapa persen ingin menjadi peneliti, ingin menjadi profesional. Ternyata ingin menjadi entrepreneur, mahasiswa IPB baru adalah 31%, Pak. Sangat beruntung sekali, 31% ingin menjadi entrepreneur. Tinggi sekali. Nah, sehingga kita salurkan sejak tahun pertama. Ada business planning, business mentoring, business incubation. Kita ciptakan CEO School, Startup School, untuk mendorong itu semua. Nah, oleh karena itu, ini yang harus termasuk tugas akhir. Yang namanya skripsi sekarang tidak lagi individual, boleh kolektif. Sekarang bayangkan Pak Presiden, orang mau mengembangkan smart farming, nggak bisa orang agronomi sendiri, harus mengundang IT. Orang mengembangkan kehutanan, smart forestry, nggak bisa sendirian, gandeng orang teknik mesin, robotik, dan sebagainya. Sekat-sekatnya dipecah. Sekat pecah, jadi dulunya skripsi hanya 1 orang, boleh kolektif. Ini yang kita dorong sejak 2 tahun lalu. Nah, kebetulan Mas Menteri mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka, istilah di kampung saya, tumbuh nemu tutup klop. Jadi apa yang kita bayangkan, baru kali ini Pak, kita membayangkan suatu policy nasional dan kemudian cocok sekali dengan apa yang sedang kita pikirkan dan kita kerjakan. Jadi Pak Mas Arief itu riset, kewirausahaan, dan mengajar, belajar itu semuanya digabung dalam satu aktivitas kan. Itu luar biasa. Itu satu komdev ya. Nah, sehingga menurut saya ini sesuatu yang harus terus kita perkuat. Pola ini memang tantangan internal tentu cukup berat. Kami butuh 2 tahun Pak Presiden, 2 tahun untuk bisa menyiapkan ini semua. Jadi pas waktu 2019 ada Mas Menteri, kemudian kebijakannya, wah ini plong sekali, karena apa? Tumbuh, nemu tutup. Terima kasih Mas Arief, luar biasa. Mas Arief ini udah champion daripada Kampus Merdeka sebelum terminologi Kampus Merdeka itu tercipta ya Pak, udah bertahun-tahun. Tapi senang sekali punya mitra seperti Mas Arief. Pak Presiden, kita sudah mendengar Pak dari teman-teman dan adik-adik kita berbagi ceritanya tentang pengalamannya menghadapi perubahan-perubahan ini, baik secara akademis maupun secara karir. Tentunya masih banyak sekali lagi yang bisa kita gali, tetapi sayangnya waktu kita terbatas. Saya persilahkan Bapak Presiden untuk bisa menyampaikan pesan penutup untuk diskusi kita hari ini, Pak. Gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini akan menjadi percepatan penyiapan talenta Indonesia. Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Dan program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, baik kampus, mahasiswa, industri, semuanya. Dan semua pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan, dan pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi. Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, bukan hanya pekerjaan Mendikbud, ini pekerjaan kita semuanya, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, semuanya. Kalau kita mau membangun negara kita ini menuju sebuah Indonesia maju. Terima kasih Bapak Presiden. Akhir kata, semoga Bapak Presiden dan kita semua selalu sehat agar dapat terus berkarya di tengah semua tantangan. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Arief Satria, Bapak Ririk Adriansyah, Bapak William Tanuwijaya, Ayu, Christian, dan Tessa. Selanjutnya mari kita saksikan rangkaian acara Festival Kampus Merdeka yang berikutnya. Salam Merdeka Belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya.